Sebelum memulai ibadah kita, jangan lupa siapkan Alkitab dan siapkan hati dan juga persembahan ya teman-teman. Selamat Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Selamat datang ya di acara kebaktian anak KKR Runggun GBKP Runggun Lubuk Pakam. Nah, kakak mau tanya dulu, siapa yang hari ini lagi bersuka cita? Ya, pasti semuanya lagi bersuka cita. Ada yang tahu kenapa? Karena hari ini harinya Tuhan. Nah, untuk menambah semangat kita mau nyanyi terlebih dahulu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya kita bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, masih semangat semuanya adik-adik? Pasti masih dong. Nah, sekarang kita mau bernyanyi kembali dari lagu Setia Setialah. Buat anak sekolah minggu yang sampai hari ini masih setia jadi anak Tuhan, harus bernyanyi semuanya ya. Kita bernyanyi dari lagu Setia Setialah. Sambil tepuk tangan ya. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Kita nyanyi sekali lagi ya. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus,
kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nantinya yang dibawakan oleh guru kita, Bibi Nande Kinansa. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak Tuhan sudah berkumpul di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Juga kami berdoa Tuhan buat guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari guru sekolah minggu kami agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sebuah lagu dari lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, tadi kita sudah bilang kita mau cinta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita mau bernyanyi satu kali lagi dari lagu Saya Mau Ikut Yesus. Semuanya kita bernyanyi ya. Saya mau ikut Yesus.
Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu pagi ini, tanggal 28 Maret tahun 2021. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan melalui nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul dan bersekutu. Meskipun kami tidak melihat satu sama lain Tuhan, tapi kami percaya iman kami yang menyatukan kami di dalam Roh Kudus-Mu Bapa yang menyatukan kami semua Tuhan. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami sanggup untuk mendengarnya, supaya kami sanggup untuk mengerti. Dan kiranya Engkau memberkati guru sekolah minggu kami, supaya apapun yang keluar dari mulutnya, apapun semua kata-kata yang dari mulutnya itu berasal daripada-Mu saja. Padamu Tuhan kami menyerahkan kebaktian ini, berbicaralah kepada kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik sekalian, bahan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 37. Ayo, semua adik-adik sudah siap Alkitabnya kan? Sudah dibuka semuanya? Nah, sekarang perhatikan Alkitabnya sambil didengarkan abang bacakan. Matius 27 ayat 27 sampai 31, begini firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, sekarang kita baca dulu bacaan remaja yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sudah dapat semuanya ya? Baik, abang bacakan ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, beginilah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan yang kita baca untuk bacaan remaja di pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita.
Ya, sebelumnya abang mau sampaikan juga bahwa tema kita hari ini, hari Minggu ini adalah Yesus dihina. Yesus dihina. Ayo. Siapa yang pernah dihina? Enak enggak? Siapa yang pernah diejek? Atau bahasa kerennya sekarang adalah dibully. Nah, kalau abang dulu main guli. Kalau main guli, meriah. Tapi kalau dibully, sakitnya di sini. Gitu katanya. Nah, adik-adik sekalian, kita mau lihat apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus. Apa yang dilakukannya pada saat dia dihina, pada saat dia diejek, dan pada saat dia diolok-olok. Kalau orang Karo bilang ditokohi. Iya, orang Karo kan paling anti ditokohi. Nokoh wakap katanya. Nah, tapi coba kita lihat keteladanan Yesus. Apa yang dilakukannya adik-adik? Apakah dia melawan? Tidak. Apakah dia balas? Tidak. Dia sanggup balas? Sanggup. Karena dia Tuhan. Tapi apakah dia balas? Tidak, adik-adikku semuanya. Nah, coba kita bayangkan sekali lagi bagaimana penderitaan Yesus itu pada saat dia dihina. Tadi pada kitab Matius 27 ayat 27 sampai 31 dikatakan apa? Bagaimana serdadu-serdadu itu mengejek dia, mengatakan dia raja, tapi dicambuk. Itu kan penghinaan. Inilah raja katanya, tapi dicambuknya. Inilah orang yang berkuasa, orang besar, orang hebat, tapi dipukul gitu loh. Nah, Yesus sakit enggak? Pasti dia merasakan sakit. Kalau kita lihat cerita-cerita sebelumnya bagaimana Yesus berdoa sampai meneteskan air mata, dan air matanya itu berubah menjadi darah. Di situ menandakan bagaimana kepedihan Tuhan, ketakutan ataupun kesakitan yang akan dialaminya. Tapi apa Tuhan lari adik-adikku semua? Tidak ya. Tuhan tahu bahwa apa yang dikerjakannya, apa yang dilaluinya, apa yang akan dihadapinya, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Ia patuh kepada Tuhan, ia patuh kepada Allah, dijalaninya, dilakukannya apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi tujuannya, supaya manusia selamat dari dosa. Ya adik-adikku semuanya ya. Jadi inilah keteladanan yang diberikan Tuhan kita. Bagaimana kita juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Bagaimana Tuhan telah memberikan teladan yang baik kepada kita, meskipun dia merasa sakit, dia merasa terhina karena diejek, diolok-olok, tapi dia tidak membalas. Ya adik-adikku semua, seperti yang di dalam bacaan remaja tadi kita disampaikan bahwasanya ada hal yang lebih penting dari semua yang kita punya di dunia ini. Ada hal yang lebih besar daripada semua penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jadi untuk adik-adik kita semua, mari meskipun kita diejek, dihina, bahkan disiksa sekalipun, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya kepada Tuhan dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi taat melakukan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Di mana apa perintahnya, Bang? Ayo kita baca Alkitabnya,
biar Tuhan yang menyampaikan apa yang menjadi perintahnya kepada kita. Ya, jadi untuk itu semua kita ikut dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Engkau Tuhan Allah yang telah memberikan kami keteladanan bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu menjalani apa yang kami harus lakukan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kebijaksanaan juga Tuhan, meskipun kami anak-anak-Mu yang masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu lah yang akan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Bapa yang di surga, semua kekurangan dan kelemahan kami juga kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, supaya kami mampu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami dapat melakukan semua perintah-perintah-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ya, sekarang untuk persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, tak henti-hentinya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Besar, Engkau yang memiliki kami. Bapa yang di surga, di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkatinya supaya menjadi pelita di hati kami satu persatu Tuhan, hingga kami mampu untuk melaksanakannya di kehidupan kami. Hingga dengan demikian orang-orang juga dapat melihat bahwa kami adalah anak-anak terang-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini juga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang ada pada kami, yang ada pada orang tua kami, itu semua berasal daripada-Mu saja Tuhan kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami Bapa, kami menyerahkannya sebagian kepada-Mu. Kami tahu Tuhan, nilainya tidak seberapa dibandingkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi kiranya persembahan-persembahan yang kami sampaikan ini menjadi sesuatu yang berharga di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah gereja kami pada khususnya Bapa. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini juga Tuhan, biarlah kami naikkan doa-doa syafaat kami ke hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu yang masih kecil Tuhan,
Engkau melihat keadaan dan situasi kami pada saat ini, kami masih harus tetap membatasi aktivitas-aktivitas kami. Tuhan, kalau sebelum masa pandemi ini kami dapat bebas bermain, bersukacita bertemu dengan teman-teman kami. Dan pada saat ini kami harus membatasi pertemuan dengan teman-teman kami, bahkan sampai tidak boleh bertemu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa, Engkau yang menyelesaikan masalah-masalah ini semua Tuhan, supaya kehidupan kami, supaya situasi ini dapat menjadi lebih baik lagi, sehingga kami, anak-anak-Mu juga semua Tuhan, kami dapat berkumpul bersekutu bersama di dalam gereja-Mu, bernyanyi, memuji, dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang di surga, kami berdoa juga Tuhan, buat keluarga kami, orang tua kami Tuhan, Engkau yang selalu menjagai mereka, berikan mereka kesehatan juga Bapa, kekuatan dan rezeki yang cukup Tuhan, untuk supaya dengan rezeki yang mereka terima juga dapat menghidupi seluruh kebutuhan keluarga, dan juga dapat menghidupi kebutuhan kami anak-anak Tuhan juga Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan dan masyarakat di sekitar kami Bapa, dan Engkau yang memberikan kehidupan yang baik juga Tuhan. Engkau yang menyertai masyarakat kami, lingkungan kami. Mungkin juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami juga Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami, mulai pemimpin yang paling tinggi hingga pemimpin yang paling rendah sekalipun. Engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka Bapa, mereka mampu membuat dan mengambil kebijakan-kebijakan untuk kebaikan bagi orang banyak Bapa. Bapa di surga, pada hari ini juga kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan, buat orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terlebih buat gereja kami, gereja GBKP Lubuk Pakam Bapa, dan juga terkhusus buat KKR GBKP Tunggun Lubuk Pakam ini Tuhan. Kiranya Engkau yang tetap menyertai dan melindungi semua orang-orang yang ada, supaya gereja-Mu juga tetap dapat menjadi saksi-Mu di dalam lingkungan kami pada khususnya Bapa. Bapa yang di surga, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, tapi kami percaya Engkau tahu apa isi hati kami Bapa. Kiranya ada juga teman-teman kami yang sedang sakit pada saat ini, Engkau yang melawat mereka Tuhan, yang mereka dapat sembuh, mereka dapat merasakan kasih yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan kami. Bapa, begitu banyak permintaan kami kepada-Mu, dan di atas semua permintaan-permintaan kami itu Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi, dan bukan kehendak kami. Kami semua menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
kebaktian kita sudah selesai pada hari ini. Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, gimana? Seru kan ibadah minggu ini? Pasti teman-teman semua dapat memahami firman Tuhan. Dan jangan lupa nantikan juga ibadah minggu depan ya teman-teman. Pasti lebih seru. Dadah.